القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Ya, Aiman, De Amin, Bang Fajar ya, Aki, Pidi, Bos Ridwan, anak-anakku yang cantik-cantik, Ceodeh lagi. Jadi sekali lagi dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Turun malaikat mencatat amal orang yang menghidupkan malam. Ngapain di situ? Zikir, sendirian berzikir. Mungkin yang murojaah, membaca Quran, atau bertanya sesuatu tentang fikih. Karena sahabat juga bertanya pada Rasulullah di masjid, ya ada perhalakohan, ya, melingkar, membahas. Malam itu hidup dengan zikir, baca Quran, bersodakoh. Ada yang membagi-bagi sodako, hitung-hitung mau ngasih sodako kemana nih ya. Anak Abi 2 ini kalau enggak sodako, ngitung, pokoknya untuk kesejahteraan teman-temannya luar biasa ini. Bidang manajemen ini. Manajemen. Iya. Sampai Aki ikut, Aki kebagian. Iya. Jadi menghidupkan malam-malam. Malaikat mencatat, malaikat Jibril mencatat siapa yang malam ini dapat pahala besar. Makanya malam itu jangan tidur, dihidupkan. Ada yang berpidato, berceramah, ada yang mendengar, ada yang berdialog. Tidak berjidal, tidak berantem, tidak berdebat. Sama semua mengharap pahala dari Allah. Sampai waktu fajar. Nah sampai waktu fajar itu diberikan ya keberkahan. Apa itu berkah? Az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka orang yang setelah malam ini pasti lebih baik. Tandanya barokah dia. Simpel saja. Iya. Yang biasa berkerudung, ya dipakai terus. Yang tidak biasa kemudian berkerudung, besoknya dipakai terus. Yang biasa nggak berjamaah, kemudian berjamaah, ya nggak bulan Ramadan pun. Abi, Yang tidak biasa, kenapa? mau nanya, Iya, Ica, amalan kenapa? apa yang kita lakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar? Amalan apa? Ya kan sedang diuraikan sama Abi. Iya. Ica kan suka zikir toh. Nah, Insya terusin Allah. tuh. Terusin suka zikir. Ya. Udah biasa kan bangun malam? Iya, insya Nah, makanya biasa tuh malam Lailatul Qadar. Tingkatkan lagi. Kan tadi udah terawihnya apanya. Jangan tidur. Oh, dari terawih itu kita nggak usah Oh, dari tidur. terawih jangan tidur. Terus karena menghidupkan malam. Habis terawih misalnya kalau di Mekah jam 11 baru selesai tuh. Kalau di kita mungkin jam 8 udah selesai. Terusin. Dialog, nanya ini, nanya itu. Hal-hal agama ya. Berzikir. Duh nggak ada yang diajak ngobrol lagi. Zikir. Ngantuk banget nih. Aduh ambil air wudhu. Pahala lagi. Wirid lagi. Sampai menjelang fajar capek. Habis sholat subuh istirahat. Ini ya istirahat tidur. Mungkin waktu duha bangun. Bisa sampai jam 11. Nah siangnya paginya dipakai tidur. Untuk menghidupkan malam berikutnya lagi. Gitu. Ini Bi, Kenapa tadi kan Dek? apa? Kalau tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar kan salah satunya cerah gitu lah. Ya. Nah ini kalau dari pihak manusianya itu
ada tanda-tanda khusus nggak Bi? Selain jadi lebih gitu baik gitu. Ada tanda-tanda khusus kayak kalau dapet- Misalnya tandanya wajahnya jadi putih. jadi muda kayak. Misalnya Aki nampak, wah dapat Lailatul Qadar nih. Buktinya apa? Lebih muda. Iya. Wah, itu udah kelihatan. Mungkin. Tapi kayaknya ya, Abi selama mengkaji gitu ndak ada mendapatkan kitab yang membahas secara khusus tanda-tanda itu. Cuman orangnya itu gimana ya, mungkin saja menjadi lebih baik. Artinya lebih taat pada syariat. Dari sebelumnya. Iya, dari sebelumnya tuh lebih taat. Pemarah jadi orang yang peramah. Pemarah jadi pemurah, peramah. Jadi yang jelas orang yang mendapat Lailatul Qadar itu orang yang beruntung. Nah sekarang beruntung. Kalau untung gimana coba? Dagang untung gimana? Seneng. Senang. Senang. Bersyukur, senang. Kalau rugi, senep. Jadi orang-orangnya beruntung. Orang beruntung tuh senang. Apakah dia duduk, dia berdiri, dia berpakaian, dia mandi, dia senang hidupnya. Ya, di hari-hari kehidupannya itu senang. Kenapa? Orang beruntung. Ih, untung lo gitu. Coba, ya, orang beruntung itu pasti senang. Aku pengen ngaji nih. Ih, beruntung kamu. Ada ustadz yang mau ngajarin. Lu gimana ya nggak punya kain, pengen pakai jilbab. Loh, ada yang ngasih hadiah. Beruntung. Subhanallah. Jilbab, ini gamis juga ya. Gamis, tuh udah sobek tuh. Ya. Tadi Ya udah nanti insya Allah. waktu wudhu tadi. Oh waktu wudhu. Iya. Lah, kok sampai sobek Iya, nyangkut. Dicemilin ya? Hah? Cemilin? Enggak. Tuh, mau diganti katanya. Oh iya, iya. Tuh kan? Iya. Dermawan nih. Alhamdulillah. Fidi. Insya Allah ciri-ciri orangnya itu dermawan. Beruntung kan? Iya. Punya kelebihan bagi-bagi. Oh beruntung orang itu. Ya. Nah jadi ciri-ciri khususnya enggak ada. Tapi bayangkan orang beruntung tuh kayak apa? Seperti apa orang beruntung? Bi, Kenapa ganteng? Tanya. Iya, nanya silakan. Itu malam Lailatul Qadar kenapa sih nggak ditentuin waktunya? Oh, itu Kayak udah kehendak Allah. Kayak Isra Mi'raj ditentuin waktunya. Iya, kalau Lailatul Qadar itu udah kehendak Allah. Kenapa? Karena Nabi itu kalau saum ya di 10 hari terakhir di penghujung itu mempererat ketat ibadah. Nah, kemudian di sana ada jadi Allah hendak memotivasi agar menghidupkan 10 malam itu. Makanya nggak ditentuin. Kalau ditentuin ntar malas-malas yang penting malam itu. Nah gitu. Kan sayang tuh 10 terakhir. Ngapain tuh 10 hari terakhir? Taqarrub ilallah. Berkarib-karib dengan Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Caranya iktikaf. Iktikaf tuh tinggal di masjid. Malam hari. Menghidupkan malamnya itu. Bisa. Insya Allah. Aki. Apalagi aki-aki. Iya. Kalau Cocok. anakku yang 3 ini sudah biasa. Mereka kompak ya. Aiman. Ya, Bang Fajar. Kenapa? Cik Edo. Duh, maaf kenapa Cik Edo? Nih, kalau Ramadan kan ibu-ibu pas semua gitu ya suka pada rajin tuh baca Al-Quran dari pagi tuh habis sholat subuh Allah. terus nggak berhenti khatam beberapa kali gitu. Emang harus kayak gitu ya? Oh gitu. Menghidupkan malam hari. Bagus bulan Ramadan membaca Quran. Saya pisan. Bagus sekali. Oke. Di samping mengerjakan yang wajib-wajib. Baca Quran kan sunnah. Pahalanya 10 kali. Udah dilipat gandakan seperti wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Luar biasa itu. Allah. Jadi baca Quran. Apa yang tadi ibu-ibu dari pagi. Tapi jangan meninggalkan kewajiban lain. Nggak masak buat suami, baca Quran aja terus gitu. Ya masak buat apa siang hari? Buat Oh baca Quran puasa. terus. Ya suaminya juga kan mungkin baca Quran. Tapi itu amalan yang bagus. iya, Insya Allah Insya bagus. Allah ya. Fikri, selama bulan Ramadan, Abi mau tahu berapa kali menghatamkan Quran? Kamu kan sudah 30 juz ya. Hafiz, apa? Berapa kali sebulan Ramadan mengulang-ulang 30 juz?
tahun kemarin 4 sampai 5 kali. Tahun kemarin 4 sampai 5 kali. Jadi setiap pekan 30 juz. Subhanallah. Aki berapa juz? Justru itu. Justru berapa? Justru itu belum. Sudah tahu. Paling- Itu ibu-ibu tadi itu dalam rangka tadi itu menyelesaikan mungkin 1 juz sehingga pagi hari sampai siang. Ya, ada juga sekumpulan orang 10 orang baca bergantian. Nah, terus. itu ada ya. Ada seperti boleh itu. juga Itu dalam rangka apa? Ya, mengkhatamkan Quran. Kan ada nilainya. Baca Quran. Surgamu setinggi bacaanmu kan gitu. Jadi dibiasakan di bulan Ramadan. Nah, kebiasaan ini dilanjutkan di bulan-bulan yang lain. Ya. Nah, Cedo biasa begitu? Insya Allah. Insya Allah. Maria? Suka. Marisa. Biasa ya? Nah, biasa. Biasakan itu. Maka kalian akan menjadi orang yang hebat. Siapa orang yang hebat? Dia habit. Apa itu habit? Kebiasaan membaca Quran. Ya. Siang, malam, diusahakan senantiasa ya menghidupkan malam-malam itu di bulan Ramadan. Jadi siangnya bekerja itu ibadah. Nggak kerja nih udah selesai, baca Quran tadi. Iya. Atau misalnya ada pengajian, jangan dibubarkan itu. Ditingkatkan pengajiannya itu justru. Biasanya kalau mau Ramadan malah ibu-ibu terakhiran. Terakhir Iya. dibubarkan malah, ya Allah kan sayang. Ya, ada panitia pembubarannya lagi. Ya, mudah-mudahan pertanyaan Cik Edoh ini memotivasi teman-teman kita, ya ibu-ibu yang lain, para suami-suami. Jadi di bulan Ramadan itu semakin giat, ya. Nah, kalau tidak bisa menghidupkan di malam hari, itikaf sepanjang hari juga bisa. Di masjid aja terus. Siang-siang itu. Iya, siang di masjid, malam di masjid 10 hari. Bahkan Rasulullah tuh bikin tenda ya di masjid. Siang malam itu. Tinggal di sana. Jadi Di masjid. memang harus di masjid ya, Bi? Anjurannya sangat kuat. Tidak harus, kan punya kepentingan lain. Mengurus negara misalnya, mengurus masyarakat misalnya. Atau harus datang kemana, malamnya di situ lagi dihidupkan. Menghidupkan malam hari. Jadi di siang hari pun bisa. Artinya apa? Anda ada kegiatan lain di masjid. Itikaf ya. Itikaf tuh tinggal di situ. Ya. Nah gitu. Jadi yang penting adalah menghidupkan malamnya. Ya. Kalau tidak bisa, ya itikaf saja sepanjang hari. Siang, malam, siang. Apalagi aki-aki punya kerjaan apa? Iya. Oh luar biasa, Paling-paling mengajak anak-anak ke masjid. Siang ada aki, malam ada aki. Paling-paling berjemur. Berjemur. Gimana? Sekarang itikaf. Itikaf ya. Lumayan. Gitu ya, Cik Edo ya. Ya. Jadi kalau nggak bisa menghidupkan malam hari, biasanya ibu-ibu kan nggak bisa tuh. Iya, Bisa iya. siang hari tuh. Siang hari, iya. Jadi pengajian ke sana semua. Toh suami-suami juga bekerja, ya. Yang bekerja, ibu-ibunya ke sana. Bawa anak-anaknya. Luar biasa ya. Subhanallah ya. Ica ya, Marisa, Ica, Maria. Ya Allah, Abi lupa mulu ini. Ya, Maria. Sama. Ah.